Nah, ini kan ditipu kan duitnya kan. Sudah diomongin dari awal kan. Omongannya Nabi ke-26 nggak diturutin, bodoh. Nah ini sama kejadian, ya kan saya sudah bilang ini pengacara hati-hati nih. Nah, dia kaca 10 tahun, masuk ICU pula kan sekarang kan. Saya dikirimi oleh seorang responden kita, koresponden kita melalui email. Terima kasih ya. Pendeta Gilbert ini ternyata terjun dalam partai politik ya. Wah, ngeri ya. Nah ini yang makanya lah, itulah guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari, makanya jemaatnya terkencing-kencing semua akhirnya. Lah wong masih pendeta terjun dalam politik kan edan. Sudah dibilangin pendeta dan politikus itu nggak boleh jadi satu. Itu menjadi kejahatan yang paling jahat di dunia itu kalau pendeta dan politikus itu jadi satu merangkap. Nggak boleh. Gilbert kalau mau jadi politikus lepas dulu kependetaannya. Ya, lepas dulu kependetaannya boleh terjun politik. Kalau enggak kamu jadi iblis yang paling jahat nanti. Ya lebih jahat daripada Helel Ben Syakar nanti kamu. Wah ngeri ya. Kalau pendeta sudah ikut berpolitik ini. Ya kayak Islam. Wah ada dibilangin bandel. Nanti coba lihat. Nah, bisa bubar itu jemaatnya. Ya kan. Bisa bubar. Nanti Gilbertnya nanti nyalonkan presidennya siapa. Si Kuculuk. Si Bagong. Ya nanti kemudian jemaatnya ketua majelisnya ternyata nyalonkan si Petruk. Ya kan, nanti tiba-tiba akar rumputnya jemaatnya itu pendoa syafaatnya berdoa, oh Tuhan berkata Prabowo akan jadi presiden. Wah bubar itu pecah tiga itu nanti gerejanya Gilbert. Sudah pernah kejadian. Sudah pernah kejadian. Ada denominasi besar di Thailand. Ya pendiri denominasi ini tiba-tiba jadi politikus. Bubar langsung. Itu gereja banyak mempertobatkan jutaan orang Thailand. Orang Thailand itu paling susah ya untuk bertobat. Coba Anda bilang, oh Yesus itu penuh kasih. Buddha juga mengajarkan kasih. Ayo mau ngajarin apa sama orang Thailand ini? Ya kan? Oh tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan. Buddha juga mengajarkan jangan ada kekerasan. Mau bilang apa coba? Oh Tuhan Yesus mengasihimu. Buddha juga mengasihimu. Wah sulit. Wah. Saya lagi penginjil di Thailand. Wah saya doakan orang-orang Thailand itu semua nangis-nangis sampai wah sampai jeritan, nangis sampai bergetar ya waktu didoakan ya. Terus saya tanya, ibu mau kami baptis? Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Langsung gak mau coba. Didoain mau sampai kejut, sampai nangis ya waktu kami doakan itu ya. Semua kita doa sampai nangis-nangis. Saya kan penasaran, dibaptis ya. Wah langsung gak mau mereka, ketakutan begitu loh. Itu saya sampai sekarang masih tanda tanya sama saya waktu di Thailand itu kita penginjilan itu ya. Saya kan waktu di Thailand penginjilan turun ke jalan-jalan itu kan. Saya tuh kalau pergi ke negara mana, pasti saya turun ke jalan. Saya pergi ke kota mana, saya pasti turun ke jalan nginjilin. Kalau orang di kota itu nggak mau, saya pergi sendiri. Ya. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, ini ya. Namanya Hope of God Church yang di Thailand ya. Mana ini? Atau Bangkok, Hope of Bangkok Church ya. Hope of Bangkok Church. Saya lagi cari nama orangnya ya. Sebentar. Ngeri ya. Sebentar. Saya lupa karena namanya susah itu ya. Namanya susah pakai bahasa Thailand itu. Namanya Somtop apa siapa namanya bentar ya. Nanti deh pokoknya ceritanya begini. Si pendirinya sinode ini gereja seperti revival di Thailand ya, bikin kebangunan rohani. Banyak orang bertobat semua di gereja Hope of God Church Thailand ini ya. Namanya Hope of Bangkok Church. Kalau nggak salah itu ya. Itu tuh tahun 90-an itu banyak orang bertobat ya. Orang-orang Thailand yang bertobat, politikus-politikus bertobat, artis-artis Thailand banyak bertobat, petani-petani, nelayan-nelayan banyak bertobat. Jutaan jiwa-jiwa dalam beberapa tahun itu benar-benar massal ya dibaptis. Nah, tiba-tiba
kan Thailand itu kan sering ada kudeta, sering apa gitu ya, pergantian politik begitu. Nah orang ini tiba-tiba dia bilang saya terjun politik. Tadi pendeta ini tulus ya, ini orang baik pendeta ini ya. Tetapi dia sambil membawa kependetaannya dia sebagai pendeta, dia terjun politik. Nah orang-orang kalau sudah namanya politik, orang apa saja bisa terjadi. Orang-orang mulai gesekan. Karena di bawah kan masing-masing ada partainya masing-masing, kan jemaat-jemaat ini kan. Akhirnya bubar, stop. Akhirnya gereja ini mandek, stuck, bahkan pecah, split, ya, bahkan split, pecah jadi beberapa ya, pecah jadi beberapa bagian. Nah, itu sama ya, ini Gilbert terjun politik, lihat ya, nanti ruwet itu, urusannya nanti ruwet sekali itu. Jadi saudara, sangat mengerikan sekali kalau hamba Tuhan ini terjun dalam politik. Karena di dalam politik, ya, orang harus banyak berkompromi, ya, banyak kompromi. Sedangkan pendeta-pendeta yang masuk ke politik, dia terpaksa harus berkompromi. Oh tidak mungkin, saya tidak akan mau. Oh ya udah, nggak bisa. Termasuk Pak Royandi Hutaswait sendiri, ya akhirnya bubar. Pak Royandinya baik, tapi anak buahnya bangsat semua. Wah itu mah bukan rahasia lagi ya. Orang pilih jual beli dia dapat kursi dijual, diganti. Ya, yang penting kan barter ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Gundulmu peang. Nggak bisa, ya nggak bisa. Anda kalau mau mengajar menjadi pengajar di gereja, di jemaat, jadilah pengajar. Kalau Anda mau berpolitik yang profesional. Kalau Anda mau jadi pengajar, jadilah pengajar. Jangan dirangkap-rangkap, didobel-dobel, apalagi sudah politikus, pendeta, dan pengacara, kayak si Kamarudin. Wah, itu bapaknya iblis itu. Wah, ngeri itu. Ya, bapak segala iblis itu. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Akhirnya bener kan kasusnya KC berantakan. Terus ada yang nyalain si Saifuddin, nyalain saya, katanya ngeresein. Bukan, itu sudah saya ingatkan dari awal. Goblok sih. Diomongin nggak nurut. Lagu, udah goblok. Tolol lagi. Akhirnya kan ditipu kan duitnya kan. Sudah diomongin dari awal kan. Omongannya Nabi ke-26 nggak diturutin, bodoh. Nah ini sama kejadian, ya kan saya sudah bilang ini pengacara hati-hati nih. Dia kaca 10 tahun, masuk ICU pula kan sekarang. Coba dulu urutin omongan saya. Sudah di Jerman sekarang si KC. Ya kan? Bukan nyukurin, makanya belajar itu loh. Saya ini ngomong Nabi ke-26 ini dikira bercanda, Pak. Aduh, kacau sekali nih orang-orang berpikirnya ya. Sekarang udah kejadian seperti yang saya ngomong terjadi semua. Mau nyalain saya, katanya saya ngeruwetin pengacaranya. Orang mah kalau nggak bisa berenang jangan bilang pelernya kegedean. Orang tenggelam nyemplung, nih lihat saya bisa berenang nih, wah nyemplung, wah, bukannya makin sampai ke dalam makin dalam, bukannya ngapung makin dalam. Terus ditolong ya kan. Kamu katanya bisa berenang. Iya maaf peler saya lagi kegedean nih pelernya nih. Kan goblok kan. Kalau nggak bisa berenang tenggelam, jangan ngaku-ngaku peler, bilang aja nggak bisa berenang, nyalain pelernya kegedean segala macam, gua potong juga tau rasa lu. Begitu kan, ya jangan. Ya, serem ya, banyak alasannya. Sudah diomongin dari awal, kalau dasarnya orang hebat mah hebat aja. Ya, kalau dasarnya orang pintar mah pintar aja. Ya kan? Pak Paulus bercandanya jelek, nyatanya kamu suka kok, banyak yang suka kok. Ngoro live view juga yang saya tetap paling banyak suka. Kan, ya kilo jorok nih tali BH nih, kejang-kejang kilo cerot. Udah dibilangin ya kan, saya kalau ngomong itu saya hati-hati, informasi semua, itu namanya suara kenabian. Suara kenabian itu namanya dari Wahyu Jibril, ya kan. Wahyu Jibril nggak main-main ya, terjadi semua.